Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizky Indra Andika dengan NIM 4012000108 dan Cecilia Kurotul Ayuni dengan NIM 4012000115. Kami akan memaparkan materi kami dengan judul distribusi. Apa itu distribusi? Arti kata distribusi adalah proses atau tindakan pengiriman sesuatu yang berasal dari pihak pertama ke pihak yang lainnya. Dilihat dari konteks bisnis, distribusi merupakan proses dalam menyalurkan suatu produk dari mulai barang maupun jasa melalui produsen kepada konsumen sehingga produk bisa tersebar luas. Menurut Guru Besar Universitas Brawijaya, Soekartawi memaparkan bahwa distribusi adalah aktivitas mengirimkan atau menyalurkan barang dan jasa agar sampai kepada konsumen akhir. Seperti Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Kata fai seperti yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Oleh karena itu, pada ayat di atas bermakna harta benda yang berada di bawah kekuasaan orang kafir adalah kepemilikan secara tidak sah. Setelah dikalahkan dan harta mereka dikuasai oleh orang yang beriman, maka Allah telah mengembalikan kepada kepemilikan yang sah. Dalam ekonomi Islam, distribusi begitu penting karena sebagai media untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan mewujudkan pemerataan pendapatan penduduk. Ayat ini menjelaskan harta fai yang berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Quraisyah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar. Kemudian diserahkan pada Allah dan Rasul SAW untuk kepentingan publik. Pembagian harta fai untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasulullah, dan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Anak-anak yatim yang fakir, orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah wafat, bagian Rasulullah 4/5 dan 1/5 digunakan untuk keperluan orang yang melanjutkan tugas beliau seperti pejuang di medan perang, perang badai, dan Baitul Mal. Jamaksyari dalam tafsirnya mengatakan, melalui ayat ini Allah memberikan aturan bagaimana harta fai didistribusikan. Ada 6 kelompok yang mendapatkan harta tersebut untuk Allah. Rasul, kerabat dekat seperti Bani Hashim dan Bani Muthalib,
anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Menurut Rafiq, poin ayat ini terdapat pada kaila yakuna dulatan baina al-ahyinya minkum, agar harta fai yang menjadi haknya orang fakir segera diberikan karena penting bagi mereka untuk menopang kehidupannya. Al-Tabari mengatakan agar harta fai tidak berputar pada lingkungan orang kaya. Tawallahu kazabainahum, artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Dalam arti lain adalah perpindahan sesuatu dari tempat satu ke tempat yang lain. Secara terminologi, kata dulat berarti suatu proses peredaran yang konstan tanpa hambatan. Quran Surat Ali Imran ayat 140 yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa nudawilu yang berakar dari kata dawalu bermakna berputar, beredar, mengedarkan, atau bergilir. Pergiliran ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada mereka yang beriman dan tidak beriman, bahwa hukum sebab akibat yang merupakan sunatullah terus berlaku. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya, hal ini ditujukan kepada bencana yang terjadi di Uhud. Pertama, dalam memperjuangkan kebenaran sempat mendapat pukulan. Yakinlah musuh juga menderita dan mereka juga mendapat pukulan yang lebih berat. Kedua, berhasil atau gagal dalam dunia ini dialami oleh semua orang dalam segala zaman. Ketiga, bawaan orang yang sebenarnya akan tahu tatkala sedang dalam kesulitan. Di samping kata dulat dan nudawiluha terdapat kata yang sepadan, yaitu tauzi dan taswik. Kata tauzi mengandung arti menahan dan mencegahnya dari sesuatu, sedangkan kata taswik makna asalnya mendorong, menolak, dan menggiring sesuatu. Makna lain dari kata suk adalah pasar. Dalam kegiatan ekonomi, pasar memiliki fungsi strategis sebagai wadah bertemunya penjual dan pembeli. Kedua belah pihak tersebut saling mempengaruhi dan menentukan harga pasar. Oleh karena itu, pasar sesungguhnya tempat bertemunya konsumen, produsen, dan juga distributor. Menurut Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Dalam sistem kapitalis, memberi kebebasan kepemilikan khusus dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk menentukan hal tersebut. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mengabaikan kepemilikan khusus dan menilai pekerjaan satu-satunya unsur bagi produksi. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, makna distribusi lebih luas lagi yang mencakup kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber kekayaan. Quran Surat Al-Furqan ayat 20 yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan Tuhanmu Maha melihat.
Melalui ayat tersebut, Allah menjelaskan kekeliruan logika kaum kafir tentang eksistensi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Menurut logika kaum kafir, Rasul itu adalah orang yang suci, tidak sama penampilannya dengan manusia, dan juga tidak keluar masuk pasar. Bukanlah pasar dalam logika mereka tempat yang kotor dan berbau kezaliman. Kendatipun tafsiran di atas telah menunjukkan kepada kita betapa signifikannya kedudukan pasar dalam bangunan ekonomi umat. Lalu, apakah ada kaitannya dengan distribusi? Jawabannya sederhana. Karena pasar adalah media bertemunya konsumen dan produsen, melalui distributor yang di dalam pasar terjadi transaksi dan transformasi pemilikan benda dari satu pihak kepada pihak lain. Prinsip pokok dalam penyelenggaraan distribusi adalah keadilan dan kebajikan guna tujuan sekaligus. Substansi distribusi seperti disebut Afzalur Rahman ada dua, yaitu pemerataan dan adil. Dengan demikian ayat-ayat yang berkaitan dengan transformasi dari suatu pihak ke pihak lain harus disebut sebagai ayat-ayat distribusi. Hal ini diperkuat dengan pemikiran Syafi'i Antonio yang menyebutkan bahwa dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yaitu distribusi secara komersial dan secara sosial. Kontekstualisasi ekonomi. Dalam perekonomian modern pada saat ini, tidak dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Distribusi ini termasuk distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan, baik sifatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun yang bersifat sosial. Sesungguhnya tujuan dari distribusi adalah mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan. Ketika konsumen dan produsen memiliki motif utama yaitu memenuhi kebutuhan, maka distribusi sepatutnya melayani kepentingan ini dan memperlancar segala usaha menuju pencapaian tujuan tersebut. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dipelajari dan dipahami dulu. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.